Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Oke. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan perkuliahan di video terkait dengan mata kuliah kita perpajakan. Pada video lalu kita sudah membahas terkait dengan beberapa pengertian daripada konsep perpajakan itu sendiri dan diakhiri dengan di sini unsur-unsur pajak. Oke. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke beberapa topik baru. Pertama, topik tentang jenis pajak. Jenis pajak di sini kita melihat berdasarkan beberapa aspek, yaitu jenis pajak berdasarkan golongan A, berdasarkan golongan, kemudian jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut bagian B-nya, kemudian jenis pajak berdasarkan sifatnya. Oke. Pertama kita melihat jenis pajak berdasarkan A, golongan. Nah, A atau golongan ini terbagi ke dalam dua bagian pula, yaitu pajak langsung kemudian pajak tak langsung. Nah, pajak langsung ataupun pajak tak langsung kita akan artikan dari sudut pandang administrasi dan ekonomi. Ya toh? Jenis pajak golongan pajak langsung, kalau kita mengartikan berdasarkan artian administrasi, yaitu harus dibayar langsung dan secara periodik oleh wajib pajak. Nah, ya toh? Jadi pajak yang dibayar langsung oleh para wajib pajak secara berkala, secara periodik, secara terus-menerus, misalnya setiap tahun atau setiap bulan. Kalau pajak bulan biasa disebut dengan pajak massal, atau pajak tahun biasa disebut dengan pajak tahunan. Dibayar oleh orang yang bersangkutan secara langsung kepada kantor pungutan pajak itu sendiri. Sehingga ada di sana ada pelayanan. Yang bersangkutan wajib pajak datang untuk dilayani secara berkala, secara periodik. Nah, itulah pengertian administrasi. Administrasi dengan makna esensinya adalah pelayanan. Kemudian dalam pengertian ekonomi, artinya pajak tak langsung di sini dipandang dari sisi ekonomi, itu ada pengertiannya, yaitu pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, yakni pihak ketiga. Ya, dalam pandangan ekonomi bahwa pajak langsung itu tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Karena kenapa? Setiap orang atau badan yang membayar pajak itu kan berdasarkan NPWP-nya. NPWP itu dihitung berdasarkan aset-aset yang dimilikinya. Ya toh, misalnya menghitung pajak ke pendapatan, apakah orang perorangan atau badan usaha, itu daripada misalnya dalam akuntansi menghitung rugi labanya seluruhnya semua ketahuan berapa, dapat laba kotornya, baru kemudian laba kotornya itu dihitung lebih lanjut tentang teksnya atau pajaknya. Nah, begitu pajaknya keluar, tersisa namanya laba bersih. Yang keluar itu pajak, mungkin dianggap kotor keluar, lah tinggalnya yang bersih, yaitu dibayar berdasarkan hitungannya itu, dan pembayarannya harus menggunakan NPWP dari yang bersangkutan atau wajib pajak itu sendiri. Nah, itu menurut pandangan atau pengertian golongan pajak langsung berdasarkan pandangan ekonomi. Kemudian ada pula golongan pajak tak langsung. Nah, golongan pajak tak langsung ini juga kita melihat dari sisi sudut pandang pelayanan dalam artian administrasi, juga dari sisi praktek perekonomian atau kegiatan ekonomi. Yang pertama, artian administrasinya hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakan pajak. Nah, peristiwa yang menyebabkan pajak itu misalnya di lingkungan pemerintah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang secara
tidak terus-menerus setiap saat, tetapi kadang-kadang ada dan bahkan setiap bulan sekali, 2 kali dan seterusnya itu ada. Itu peristiwa-peristiwa itu bisa menimbulkan pajak, misalnya kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan-kegiatan pembinaan yang melibatkan orang banyak, ada pematerinya di sana, ada anggaran-anggaran dikeluarkan untuk kegiatan itu. Misalnya honor bagi para pemateri ada pajaknya. Honor bagi para pendengar atau yang ikut pelatihan itu ada pajaknya. Pajak itu bukan pajak setiap saat, tetapi pajak kadang-kadang baru ada, itu perlu harus dilakukan penghitungan oleh misalnya seorang bendahara sebelum membayar honor-honor tadi, sehingga ada pemotongan-pemotongannya. Nah, ini yang dimaksudkan di situ. Contohnya misalnya. Kemudian ada pandangan ekonomi dari sisi pajak tak langsung ini, atau pajak tak langsung dari sisi perekonomian. Itu dapat dilimpahkan orang lain dan menaikkan harga. Ya, ini saya kira apalagi kita orang ekonomi atau bisnis sangat paham ini. Setiap barang yang diperjualbelikan ataupun jasa yang diperjualbelikan, di situ include di dalamnya PPN. Nah, katakanlah setiap negara punya nilai PPN-nya berbeda-beda. Indonesia biasanya 10%. Itu dihitung menjadi harga pokok penjualan, kemudian dijualkan. Sesungguhnya yang membayar itu adalah para konsumen atau para para konsumen, para pelanggan yang membayar itu, yang membayar pajak itu, include di dalamnya harga barang itu. Baru kemudian nanti pada waktunya, periodenya, perusahaan akan melakukan penghitungan pembayaran pajak yang sesungguhnya uang itu diambil secara tidak langsung dari belanja-belanja masyarakat atau konsumen, atau dalam istilah pemasaran ekuitas pelanggannya itu daya belanja uang yang keluar menjadi harta daripada suatu usaha itu, uang yang keluar daripada pelanggan yang berubah menjadi hartanya suatu perusahaan itu, di dalamnya sudah ada PPN. Nah, begitu maksudnya. Oke, kemudian jenis pungutan, jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut. Nah, kayak jenis pajak ini, kalau kita lihat dari sudut pandang memungut, maka ada dua yang harus memiliki kewenangan memungut di sini, yaitu pajak yang dipungut oleh pusat, disebut dengan pajak negara, kemudian pajak yang dipungut oleh daerah, disebut dengan pajak daerah. Nah, pajak yang dipungut oleh pusat atau pajak negara, ya toh, biasa Anda mendengar kalau pajak negara berarti pajak itu dipungut oleh pusat, diatur dalam 3 undang-undang ini. Pajak penghasilan, PPN, perorangan ataupun badan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83, kemudian diubah undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Ya, pajak pertambahan nilai setiap barang-barang, aset-aset properti yang dimiliki oleh masyarakat ketika mungkin dari sisi waktu, mungkin berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dengan proses penjual beli, ada pertambahan nilai di sana karena ada tukar menukar, ada jual beli, ada mungkin dari sisi waktu, ada perubahan posisi dan seterusnya, letak tanah dia berubah karena ada pengembangan kota dan seterusnya, sehingga nilainya itu naik, yaitu ditagih pajaknya oleh pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Begitu pula pajak yang ditagih oleh negara atau pajak pusat di sini adalah pajak bea materai, ya materai-materai yang dijual, misalnya materai yang di pos-pos, ya materai pasti di pos yang dijual di pos itu menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 itu akan masuk di kas negara atau pajak negara atau ditagih oleh pusat. Kemudian berdasarkan kewenangan memungut ada yang namanya pajak yang dipungut oleh daerah, disebut dengan pajak daerah. Nah, pajak di sini include dalamnya adalah retribusi. Daerah di sini tentunya kalau dari sisi struktur pemerintahan sekarang ada pemerintahan pusat, kemudian ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten kota. Nah, kata daerah di sini meliputi pajak daerah di sini meliputi pajak yang ditagih oleh pemerintah provinsi, kemudian pajak yang ditagih oleh pemerintah kabupaten kota. Apa saja yang menjadi objek pajak bagi pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota? Kita bisa melihat di sini misalnya kendaraan bermotor untuk
penagihan bagi provinsi atau pajak provinsi itu didapat dari kendaraan bermotor atau KB, kemudian bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian air permukaan dan rokok. Nah, sekira ini jelas kendaraan bermotor, balik nama, jual beli kendaraan antar warga negara tentunya menimbulkan pajak. Di sini air permukaan bukan berarti sifat air yang di atas permukaan, bukan, tetapi seluruh harta kekayaan aset milik siapapun yang ada di atas permukaan air itu dikenakan pajak, mulai daripada misalnya pelabuhan, kemudian kapal-kapal, perahu-perahu, bagan-bagan, apapun yang dilakukan oleh masyarakat di atas permukaan air laut menimbulkan pajak, maka pajak itu ditagih oleh pemerintah provinsi. Kemudian rokok pada umumnya, rokok merek apapun itu pajaknya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini ditagih oleh pemerintah provinsi. Kemudian pajak daerah itu juga ada ditagih oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ya, kabupaten atau kota itu satu level. Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Objek pajak yang ditagih oleh pemerintah di level kota kabupaten ini adalah hotel, restoran, hiburan-hiburan, ya, hiburan-hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat, kemudian reklame atau periklanan yang biasanya di jalan-jalan ataupun ya yang kebanyakan adalah iklan-iklan yang ada di jalan-jalan dalam bentuk baleho, webinar ataupun misalnya layar hidup dan seterusnya. Kemudian penerangan jalan, mineral bukan logam atau batuan, misalnya tanah, pasir dan seterusnya. Kemudian parkir, halaman parkir, air tanah, ya semua air yang terdapat dalam tanah. Kemudian sarung burung walet, ya ditetapkan juga dalam undang-undang tadi untuk ditagih oleh kabupaten kota. Kemudian pajak bumi dan bangunan yang ada di desa ataupun kota. Kemudian perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, perolehan hak atas tanah dan bangunan itu artinya pada saat-saat awal orang mendapatkan aset berupa tanah dan bangunan tentunya ada proses jual beli. Kemudian di situ ada timbul nilai pajaknya itu harus ditagih. Siapakah yang tagih itu adalah kabupaten, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Ini adalah bagian daripada jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut oleh pusat ataupun daerah. Kita sudah jelaskan. Kemudian yang berikut, yang ketiga daripada jenis pajak tadi adalah dilihat dari sifatnya. Ya, pajak kalau dilihat dari sifatnya itu ada pajak yang sifatnya subjektif, kemudian ada juga pajak yang sifatnya objektif. Apa maksudnya ini? Ya, pajak subjektif adalah pajak yang dalam pungutannya dan penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan daripada wajib pajak. Nah, jadi pajak yang sifatnya subjektif itu artinya bagi seorang pemungut atau petugas yang melakukan penagihan pajak, itu harus memperhatikan keberadaan daripada wajib pajak, baik secara individu atau kolektif, ataupun satu kelompok, ataupun satu kota, ataupun satu daerah, sehingga kemudian nanti pada saat penggunaan ini sudah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lebih level kabupaten kota atau bahkan pusat, itu harus memperhatikan juga pajak-pajak yang dibayar oleh warga masyarakat tadi. Misalnya provinsi yang padat penduduknya tentunya pajaknya banyak, maka porsi pembangunannya tentunya harus memperhatikan juga itu. Begitu pula misalnya daerah-daerah yang terpencil dan seterusnya. Hanya terkecuali misalnya di Indonesia ada berlaku misalnya ada istilah daerah otonomi khusus, ada daerah-daerah khusus seperti Aceh dengan Papua, walaupun jumlah penduduknya sedikit, tetapi proyeksi untuk mendapatkan pajak biaya pembangunannya ya dilipat gandakan. Itu pengecualian, tetapi secara umumnya seperti begitu. Setiap daerah yang memang jumlah penduduk menyebabkan tagihan PBB-nya atau pajaknya berkurang, otomatis jumlahnya sedikit, otomatis akan mempengaruhi juga kuota yang didapatkan daripada APBN-nya. Ini nanti dalam proses perencanaan biasanya ini yang pelaksanaan tentang
pajak dilihat daripada sisi sifatnya subjektif ini biasanya nanti lebih kepada pada saat mendesain budgeting atau penganggaran daripada sebuah anggaran belanja negara. Kemudian pajak objektif, yaitu pajak yang dalam pungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Nah, itu jadi pajak ini yang kedua secara objektif ini dalam pungutannya itu tidak memperhatikan keberadaan daripada wajib pajak itu sendiri. Ya toh? Barangkali kembali kepada yang di atas tadi subjektif, itu juga mengandung makna bahwa setiap penagihan pajak itu secara pribadi-pribadi perhatikan juga keberadaannya. Misalnya dia punya usahanya itu tidak maju-maju, bahkan sudah mau bangkrut, ya jangan ditagih. Nah, atau bagaimana toh? Wajib pajak boleh dianggap sebagai penunggak, tetapi dalam artian hal ini kalau ditagih lagi ya orang semakin diperparah. Nah, begitu. Kemudian yang di bawah objektif ini artinya tidak mengenal keadaan siapapun, semua orang sama membayar pajaknya. Contohnya di bawah sini adalah pajak tentang tontonan, menonton, misalnya datang ke bioskop dan seterusnya, itu ada pajaknya. Semua orang berapa persen itu siapapun masuk tidak mengenal dari mana latar belakangnya membayarnya sama. Jadi di sini taruhlah misalnya PPN untuk barang ataupun jasa, barang yang diperjualbelikan ada PPN-nya, tidak mengenal siapapun orangnya, latar belakang yang penting adalah seorang konsumen, maka dia membayar harga barang include di dalamnya PPN. Begitu pula yang jasa, di sini contohnya adalah tontonan, tapi banyak sekali jasanya. Yang dibicarakan tentang jasa itu banyak. Gunting rambut, kemudian hotel, kemudian nginep di hotel, kemudian salon dan seterusnya, itu semua adalah jasa, kena juga PPN-nya. Siapapun pelanggannya kena PPN-nya, jumlahnya sama. Ini yang disebut dengan pajak dari sisi sifatnya, yaitu pajak objektif. Oke. Berikut kita melihat ada beberapa undang-undang terkait dengan perpajakan pusat. Tadi sudah menjelaskan tadi tentang pajak yang ditagih oleh pusat. Ini ada 5 undang-undang yang lebih menegaskan atau mengatur secara detail terkait dengan kewenangan pemungutan pajak oleh pusat itu. Ada satu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 29, itu mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini saya kira ini secara umum mengatur tentang tata cara perpajakan, lebih teknis secara ke dalam. Kemudian nomor 2 itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 diubah menjadi Nomor 36 Tahun 2008, itu mengatur tentang pajak penghasilan barang, penghasilan orang ataupun penghasilan badan hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 diubah dengan 42 tahun 2009 mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Yaitu pertambahan nilai, dia tadi sudah saya jelaskan kenapa dia bertambah nilai, karena ya perubahan berbagai macam keadaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 diubah menjadi Undang-Undang 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Kemudian Undang-Undang 11 Tahun 95 diubah jadi Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Nah, ini adalah 5 undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewenangan pusat untuk menagih pajak pada objek-objek yang disebutkan di dalam undang-undang ini. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan penjualan atas barang mewah, kemudian kepabeanan, kemudian cukai. Oke. Nah, sekarang kita melihat tentang fungsi pajak. Judul baru, pajak yang ditagih oleh masyarakat bukan semata-mata hanya sekedar untuk biaya pembangunan bangsa, pembangunan negara, biaya rutin ataupun pengadaan barang modal, tapi ternyata memiliki fungsi yang lain. Kurang-kurangnya di sini ada 4 fungsi yang nanti menjadi peranan daripada pajak itu, yaitu fungsi pertama fungsi anggaran atau budgetir. Nah, barangkali lebih tepat adalah fungsi penganggaran. Penganggaran adalah merupakan perencanaan di bidang keuangan. Nah, misalnya pemerintah merencanakan proyeksi pembangunan di periode akan datang, dalam perencanaan itu dia harus sudah menganggarkan juga atau merencanakan juga sumber-sumber pembiayaan pembangunan di waktu datang. Di dalam sumber pembiayaan itu dia menguraikan tentang rencana penagihan pajak, yaitu target daripada penagihan pajak pada waktu yang akan datang. Pada waktu yang akan datang itu biasanya itu tagihan pajak pada tahun A itu akan menjadi biaya untuk pembangunan tahun B. Tagihan
tagihan pajak pada tahun B akan menjadi biaya untuk begitu seterusnya. Jadi ada fungsi penganggarannya. Dengan adanya pajak, pemerintah tahu persis nanti akan realisasinya berapa penerimaan pajak itu, terutama untuk bisa dapat memproyeksikan rencana-rencana pembangunan yang lain pada periode-periode yang akan datang. Itu fungsi penganggaran. Kemudian fungsi mengatur pertumbuhan perekonomian, jelas dengan adanya tagihan-tagihan pajak tadi dari masyarakat, wajib pajak itu kemudian terkumpul ya dari situ, kemudian sebagian besar digunakan dalam rangka tadi itu pembangunan, ya toh, pembangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara, masyarakat dan seterusnya, menciptakan lapangan pekerjaan karena ada misalnya proyek-proyek dan seterusnya, itu sudah berefek kegiatan perekonomian banyak ataupun secara langsung untuk khusus program-program pemberdayaan dan seterusnya. Kemudian fungsi stabilitas, ya stabilitas dari sisi harga, kemudian jumlah uang beredar. Ya dengan adanya pajak itu pemerintah bisa menekan harga, mengatur harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik barang pokok, barang primer ataupun barang luks dan seterusnya yang dikonsumsi masyarakat itu bisa diatur harganya dengan cara penentuan pajaknya itu, sehingga harga yang sampai kepada tangan konsumen itu dia bisa seragam. Kemudian stabilitas dari sisi jumlah uang beredar, ya itu sangat penting sekali karena dengan adanya pajak tadi bukan sekedar untuk biaya pembangunan, tetapi tagihan-tagihan yang dibayar oleh masyarakat itu bisa umpamanya saja di dalam tagihan itu ada nilai uang pecahan-pecahan itu, ada yang uang sudah usang, ada rusak, robek dan seterusnya, itu kemudian ditagih dan disampaikan kembali kepada bank dalam ini bank sentral, lalu kemudian bisa dilakukan pengguntingan uang baru untuk mengganti uang lama yang rusak dan seterusnya, uang lama yang didapat daripada tagihan-tagihan pajak tadi. Itu contoh kecilnya, ya toh. Begitu pula ya kalau uang yang beredar di masyarakat itu bisa ditarik kembali dengan cara pajak itu, sehingga kontrol pemerintah, ceki bank sentral atau Bank Indonesia terhadap jumlah uang yang beredar itu bisa dapat dilaksanakan. Kemudian fungsi retribusi pendapatan, ya seperti tadi juga sama dengan nomor 2 di atas, mengatur pertumbuhan perekonomian, artinya masyarakat-masyarakat yang sudah kaya raya, kemudian yang istilah macam-macam itu, ada pemilik ke usaha yang banyak, punya pendapatan tinggi dan seterusnya, mereka bisa mendistribusikan pendapatannya mereka itu sebagian daripada kekayaan mereka untuk kepentingan masyarakat lebih luas dalam berbagai macam bentuk, ya tadi itu untuk pembangunan dimanfaatkan oleh masyarakat secara meluas, kemudian ada biaya-biaya atau bantuan-bantuan usaha-usaha untuk pengembangan usaha-usaha masyarakat dan seterusnya, itu didapat daripada pajak yang dibayar oleh misalnya para pemilik usaha atau uang yang banyak yang membayar pajak tadi. Oke, kemudian lebih lanjut kita lihat lagi judul berikut yaitu syarat pungutan pajak. Ya, memungut pajak itu ada syarat-syaratnya. Ya, syarat yang pertama harus adil. Adil itu sangat luas pengertiannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang miskin jangan terlalu banyak pajaknya, orang kaya pajaknya harus banyak. Kemudian pajak itu hendaknya memperhatikan juga misalnya dari sisi jumlah penduduk di provinsi A, B, C, D dan seterusnya, itu jumlahnya banyak, pajaknya banyak, maka harus distribusinya juga harus banyak, begitu pula sebaliknya. Kemudian berdasarkan undang-undang, ya pajak itu harus diatur berdasarkan undang-undang, tidak bisa sesuka keinginan. Kalau itu namanya upeti atas perintah raja, itu baru sesuka raja. Tapi kalau negara berarti harus ada aturan yang mengatur, atau sebagai jaminan hukum antar pihak, baik bagi negara sebagai yang penagih pajak ataupun masyarakat sebagai wajib pajak. Kemudian tidak mengganggu perekonomian, ya jangan sampai tagihan-tagihan pajak itu dari pemerintah menyebabkan perekonomian mati. Ya, atau misalnya ada orang sudah mau bangkrut, usahanya macet, baru kemudian disuruh membayar pajak banyak-banyak, tagihannya lebih parah lagi, sementara dia menciptakan lapangan pekerjaan. Ya mestinya harus sebaliknya, dibantu untuk perekonomiannya itu
bisa bangkit dan berjalan kembali untuk menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya akan membayar pajak lebih normal. Kemudian efisien, ya, pungutan pajak yang sampai menimbulkan biaya yang banyak. Makanya diupayakan dengan berbagai macam pengembangan dari sisi pembayaran pajak itu diupayakan sedemikian rupa supaya dia meminimalisir biaya-biaya yang banyak. Ya, misalnya dibuatkan aplikasi pembayaran pajak, kemudian form-form atau format-format yang sederhana untuk ke masyarakat, tidak perlu harus banyak ke dokumen-dokumen yang menghabiskan kertas dan seterusnya. Karyawan jangan terlalu banyak turun ke lapangan dan seterusnya. Itu sehingga dengan adanya efisiensi itu menyebabkan pajak yang diterima itu tidak terkuras lebih banyak untuk kegiatan penagihan pajak, pungutan pajak. Sederhana, ya, sederhana tadi itu mulai daripada cara menghitung pajaknya, kemudian mengisi formatnya, kemudian membayarnya, kemudian seterusnya, itu harus sederhana. Oke. Nah, saya tambah yang ini lagi barangkali supaya slide-nya sampai di sini saja. Ada judul asas pungutan pajak. Asas atau dasar daripada orang melakukan pungutan pajak. Ini menurut pandangan Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation, Default Maxims. Kemudian menurut W.J. Lengen, masing-masing dua orang ini memberikan pengertian atau memberikan semacam arahan terkait dengan asas pungutan pajak itu. Kalau menurut Adam Smith, ada 4. Pertama, asas equality, yaitu asas keadilan atau keseimbangan. Saya kira sudah sangat jelas. Kemudian, asas certainty, yaitu asas kepastian hukum, seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian, asas convenience of payment, tepat waktu. Kemudian, kesenangan wajib pajak, ya. Asas untuk pembayaran secara periodik tadi itu tepat waktu, biasanya itu tanggal 31 atau berapapun tanggal yang ditetapkan, harus tepat waktu jatuh tempo pembayaran utang pajak itu. Kemudian diupayakan supaya proses pembayaran pajak itu bagi wajib pajak itu bukan sesuatu semacam ada kesenangan di sana, ada seninya, ya, atau prosesnya itu ada kepuasan. Begitu orang membayar pajak, yang ada di perasaan pikiran itu adalah dia sudah berbakti kepada bangsa negaranya, itu ada kepuasan sendiri. Jadi menimbulkan orang itu senang, wajib pajak itu senang. Kemudian yang keempat adalah asas efektif, asas efisiensi ekonomis, ya, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian menurut W.J. Lengen itu ada asas daya pikul, manfaat, kesejahteraan, kesamaan, beban yang sekecil-kecilnya. Nah, menurut Lengen ini, pungutan pajak itu harus berdasarkan daya pikul daripada wajib pajak itu sendiri. Ya toh? Sebetulnya menurut saya daya pikul dari dua sisinya, daya pikul daripada wajib pajaknya, kemudian daya pikul juga dari sisi penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang akan menyelenggarakan pembangunan itu sendiri. Nah, ya toh? Jadi secara orang perorangan boleh perhatikan, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan juga beban yang nanti ditanggung pada saat pelaksanaan pembangunannya itu, sehingga dia juga bisa mampu menjangkau seluruh objek-objek pajak yang ada untuk memenuhi kebutuhan daripada pemerintah itu. Nah, itu supaya pengertian daya pikul ini ada pada dua sisi. Kemudian manfaat, ya, manfaat yang ditimbulkan oleh adanya pajak tadi itu baik secara langsung, sebenarnya secara tidak langsung kepada masyarakat. Kemudian menimbulkan kesejahteraan. Pajak yang ditagih itu hendaknya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemudian ada kesamaan. Kemudian bebannya sekecil-kecilnya. Bebannya sekecil-kecilnya ini maksudnya sebenarnya pengertiannya sama dengan efisiensi. Efisiensi itu biaya yang dikeluarkan, kemudian masyarakat yang membayar pajak itu sesuai dengan kemampuannya, kemudian penyelenggaraan atau penggunaannya itu juga harus efisiensi dan seterusnya.
Oke, saya tambah ini saja. Asas pengenaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang 45 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu jadi sumber hukum negara kita. Undang-Undang 45 sudah mengisyaratkan bahwa kalau pajak-pajak itu harus lebih lanjut ditetapkan dalam undang-undang. Artinya undang-undang seperti yang tadi kita sebutkan itu muncul karena adanya Undang-Undang Dasar 45 itu membuka peluang atau pintu untuk membuat undang-undang tentang pajak yang bermacam-macam objek yang kita sebutkan tadi, baik dari sisi kewenangan memungut ataupun objek-objek pajak itu sendiri. Kemudian khusus pajak penghasilan negara menggunakan asas domisili kependudukan atau domicile or residence principle. Nah, khusus pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan tadi itu yang saya katakan baik penghasilan orang perorangan atau penghasilan badan hukum dan badan usaha, itu negara menetapkan siapa yang boleh disebut sebagai wajib pajak orang perorangan atau badan hukum itu menggunakan ada asas domisili, kemudian asas sumber, kemudian asas nasionalitas atau kewarganegaraan. Nah, asas domisili atau kependudukan, domisili or residence principle. Ya, itu. Jadi kalau berdasarkan asas ini maka setiap orang yang tinggal di Indonesia ada ketentuan lebih lanjut. Misalnya warga negara Indonesia, warga negara yang bukan Indonesia tapi tinggal di Indonesia bisa dikenakan pajak. Ya, misalnya para pelajar, kemudian etalase, duta besar dan seterusnya. Itu kalau sudah tinggal di Indonesia lebih daripada waktu tertentu, maka itu menjadi objek pajak atau penghasilan mereka sudah kena pajak. Kemudian asas sumber atau setiap orang badan penghasilan. Ya, asas sumber artinya setiap orang yang menjadi wajib pajak itu kalau sudah punya sumber penghasilan, maksudnya begitu. Kalau orang belum punya penghasilan maka belum dianggap sebagai wajib pajak. Begitu Anda bekerja atau punya usaha dan seterusnya, begitu Anda punya pendapatan, seketika itu Anda sebenarnya sudah tercatat sebagai orang yang berhutang pajak. Dan orang yang berhutang pajak itu disebut dengan wajib pajak. Maka harus mengurus NPWP-nya untuk menghitung pajaknya. Kemudian asas nasionalitas atau kewarganegaraan, nationality atau citizenship principle. Nah, itu. Jadi bisa juga pemerintah menetapkan pajak itu harus memperhatikan asas nasionalitasnya atau kewarganegaraannya atau citizenship-nya. Nah, citizenship atau kewarganegaraannya. Ya. Kalau berdasarkan nomor 3 ini berarti setiap warga negara yang tinggal di luar sebagai TKA, TKI, dan seterusnya, ataupun apapun usaha sebab mereka tinggal di luar negeri, karena mereka adalah warga negara Indonesia, maka mereka wajib mendapatkan, wajib untuk membayar pajak. Atau TKA, TKW yang tinggal, TKI atau mahasiswa yang tinggal di luar kemudian mendapatkan pendapatan di sana perlu harus membayar pajak. Atau petugas-petugas negara yang ada di luar negeri macam-macam itu harus membayar pajak karena berdasarkan yang ketiga ini. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 diubah Undang-Undang tentang subjek pajak dan objek pajak. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 ini diatur lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83. Undang-undang itu lahir karena amanat Undang-Undang 45 tadi. Amanat Undang-Undang 45 bilang bikin undang-undang baru. Bikin undang-undang untuk mengatur tentang pungutan-pungutan pajak. Nah, maka undang-undang yang ini mengatur tentang khusus pajak penghasilan negara. Itu dia mengatur tentang asas domisili, kemudian sumber, kemudian nasionalitas atau kewarganegaraan. Oke, saya kira teori pungutan pajak nanti kita bahas pada video berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri pada judul asas pengenaan pajak. Saya mengakhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.